Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak. Selamat siang, Pak. Selamat siang, salam sejahtera untuk semuanya. Oke, baik, kita ketemu lagi ini ya. Kita akan melakukan layanan vertikal. Untuk memulai kegiatan, terlebih dahulu kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, disilahkan. Bismillah. Selesai? Oke, bagaimana kabarnya semua? Baik, Pak. Sehat, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat ya. Bagaimana puasanya sampai hari ini? Sehat Pak. Puasanya alhamdulillah lancar Pak. Lancar, Pak. Lancar Ada ya. satu bolongku saya, Pak. Ada mie bolongku satu. Ada bolongnya. Wah, Alam kenapa bolong puasanya? Sakit, Kak, Pak. Oh, sakit. Iya, enggak bisa Kak tahan nih. Tapi tahu kan kewajibannya nanti untuk mengganti? Insya Allah, Pak. Tahu. Iya, insya Allah. Diniatkan nanti diganti di luar Ramadan. Iya. Oke, Jangan sampai baik. mau ganti sekarang Pak. Wah, enggak bisa itu. Tidak boleh. Nanti setelah di luar Ramadan digantinya. Oke, baik. Bapak cek kehadiran dulu ya. Oke. Ada yang tidak hadir hari ini, ketua kelas? Alhamdulillah hadir semua Pak Guru. Hadir semua ya. Oke, baik. Kelas ini memang dikenal dengan kedisiplinan ya. Jadi semuanya disiplin, kehadirannya itu rajin semua. Oke, baik. Saya lihat ini agak loyo semua di siang-siang ini ya. Kayaknya bagus kita games-games sedikit dulu ya. Bagaimana anak-anak? Ya Pak Guru. Bisa? Setuju. Setuju, Pak. Oke, setuju. Gamesnya sederhana. Gamesnya itu, oke baik. Gamesnya itu gajah dan semut. Ada yang pernah lakukan games gajah dan semut? Belum pernah Pak. Belum. Kayaknya saya pernah nih, Pak. Bagaimana, Pak, itu? Saya juga pernah. Siapa Belum nih pernah gajahnya, ya. Pak? Oke, baik. Oke, ada yang oke, belum. Saya memperjelas lagi di sini. Gamenya sederhana. Kalau Bapak bilang gajah, anak-anak semua jawabnya dengan gerakan tangan ya. Jawabnya besar. Besar. Paham ya? Nampak? Buat lingkaran kemudian jawabnya besar. Kalau Bapak bilangnya semut, jawabnya kecil, lingkarannya besar. Oh. Oke, dipahami? Paham, Pak. Paham. Paham, Paham Pak. ya? Oke, Pak, paham. kita mulai dulu. Untuk satu orang saja dulu, untuk Alamsyah dulu. Alamsyah dengar Iya, Pak. ini Alamsyah. Mudah-mudahan enggak salah, Pak. Ulangi dulu, Pak. Alamsyah dengar baik-baik. Iya, Semut. Sambil diucapkan, Pak. Suaranya. Aduh. Ini nak Sambil alam saya ini. diucapkan. Paham ini. Kalau instruksinya semut, digerakkan dan diucapkan. Ya. Kecil, seperti itu. Oh, iya, Pak. Iya, iya. Paham ya? Oke, diulang untuk Alamsyah. Iya. Semut. Besar, kecil. Suruh. Ulangi. Oh, cocok nih. Semut. Oke, fokus. Alamsyah fokus ya, Alamsyah fokus. Oke, Ulangi, Pak. Jangan sedikit ketawa, teman-teman. Yang ketawa-tawa. Tidak ketawa ke apa saya, Pak Lamsah? Macam apa nih? oke, semuanya fokus dulu baru kita mulai. Jangan ketawa dulu, teman-teman. Bersamaan nih, Je.
memang ini gamesnya seperti itu Alamsyah ya. Satu orang dulu, nanti kita bareng-bareng begitu. Individu. Ini melatih konsentrasi. Ini kan jam-jam rawan ya. Oke, baik, kita ulang untuk Alamsyah. Gajah. Jadi, tunggu dulu Pak. Jadi kalau misalnya saya ulangi lagi, kalau gajah besar. Besar. Iya betul. Gajah itu besar. Semut itu kecil. Paham ya? Iya paham. Apa aja ini selalu dipegang-pegang ya? Oke, diulang untuk Alamsyah. Alamsyah konsentrasi, dengar instruksinya. Gajah. Besar. Gajah besar. Oke, tepuk tangan tawa. Oke. Untuk Alamsyah. Nggak konsen. Sabar sekali nih kapan. Ya, tujuan dari games ini adalah supaya kita bisa terhibur ya, rileks dalam kegiatan. Saya lihat ini anak-anak semua sudah rileks ya. Pas dulu untuk Alamsyah bisa mencairkan suasana. Oke, baik. Sebenarnya Pak Guru, biar tidak ada Iya. break, yang penting ada Pak Alamsyah. Sudah ketawa mungkin. Iya ya, Alamsyah sih di sini di kelas ini jadi ikon. Mantap. Oke, baik, anak-anak semua, kita masuk ke kegiatan ya. Terlebih dahulu Bapak akan sampaikan tujuan dari layanan ini. Di layanan ini topiknya, layanan bimbingan klasikal ini topiknya karir yang tepat, masa depan cerah. Jadi sangat penting untuk Ananda semuanya yang sekarang ini sudah berada di kelas 11 ya. Sebentar lagi menuju kelas 12, kemudian lulus. Adapun tujuannya di sini peserta didik mampu menyimpulkan pentingnya pendidikan terhadap perencanaan karir. Yang kedua, peserta didik mampu merumuskan alternatif pilihan karir setelah tamat atau setelah lulus. Yang ketiga, peserta didik mampu membuat perencanaan karir yang matang. Oke, itu ada 3 tujuan yang akan kita capai dalam kegiatan ini. Kemudian Bapak akan sampaikan bagaimana alur kegiatan ini akan berjalan. Nah, topiknya tadi adalah karir yang tepat, masa depan cerah. Nah, kegiatan ini akan berlangsung kurang lebih 2 kali 45 menit, di mana di dalam kegiatannya itu Bapak nanti akan menayangkan sebuah media yang di dalamnya mirip PowerPoint dan gabungan dengan video. Nanti anak-anak semua harus menyimak. Setelah itu ada permasalahan yang harus diselesaikan atau dicari solusinya dalam bentuk LKPD. Oke, paham ya? Paham, Pak. Oke, baik. Terkait dengan topik kita, masalah karir, terlebih dahulu Bapak mau tanya, apakah di sini Ananda semuanya sudah punya perencanaan karir? Apakah sudah ada yang memiliki gambaran karir ke depan? Belum sih, Pak. Belum. Sudah ada? Masih bingung, Pak. Ya, oke. Masih bingung, oke. Masih yang belum, masih ada yang bingung. Oke, baik. Ada ya, sudah punya. Oke, baik. Oke. Apa Anda semua sudah siap mengikuti kegiatan? Siap, Pak. Siap. Ya. Siap, Pak. Insyaallah. Oke. Pak. Iya. Terlebih dahulu kita bentuk kelompok terdiri dari 6 orang, jadi sebanyak 5 kelompok ya, sesuai dengan jumlah kelas, jumlah peserta didik. Oke, sudah dibagi kelompoknya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, silakan duduk sesuai dengan kelompok masing-masing, dan Bapak akan menayangkan media layanan bimbingan klasikal ini.
Sudah tampil anak-anak? Belum. Belum, Pak. Pak. Sudah tampil? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum ya? Belum, Pak. Sudah, Pak. Ya. Sementara proses, Sudah, Pak. Pak. Sudah? Sementara Ya, proses. sudah, Pak. Oke, baik. Sambil menunggu ya. Sudah Pak, sudah. Dilanjut Pak Guru, sudah. Oke, lalu Sudah tampil, Pak. silakan amati videonya ya. Tidak ada suaranya, Pak. Iya, Nak. Terlebih dahulu Bapak sampaikan ini suaranya ternyata tidak terbaca di Google Meeting ya. Nah, jadi sebenarnya tidak ada suaranya, namun instruksinya itu ada di alur dari video ini. Ini akan dituliskan di sini, nanti diperhatikan saja, dibaca saja apa yang disampaikan di tulisan itu. Paham ya? Iya, paham, Pak. Paham, Pak. Iya, Pak.
Oke, baik anak-anak. Masih fokus? Iya, Masih, Pak. Iya. Iya, Pak. Mohon maaf ini ya, Nak. Ini video kedua ini di sini sebenarnya adalah wawancara mengenai pentingnya pendidikan dan pentingnya karir. Jadi Bapak jelaskan saja sedikit ini. Inti dari video ini, wawancara ini adalah itu menyampaikan bahwa kesimpulannya bahwa setinggi pendidikan seseorang semakin membuka peluang seseorang mendapatkan karir yang lebih baik. Jadi seperti itu intinya, bahwa kita tidak boleh berhenti dalam jenjang pendidikan tertentu saja, tetapi harus selalu melanjutkan pendidikan untuk mendapatkan karir sesuai dengan yang kita harapkan. Jadi karir di sini karir itu adalah aktualisasi. Ya, seperti itu gambarannya. Video selanjutnya. Nah, sekarang perhatikan lagi untuk Nah, baik anak-anak semua. Sekarang kita masuk ke tahapan selanjutnya. Sudah duduk berkelompok. Sekarangnya adalah di sini kita pecahkan masalah. Ada 4 masalah yang harus diselesaikan. Yaitu di LKPD 1. Yang pertama, sesuai dengan informasi tadi di video pertama, bahwa karir itu kan ada 4. Yang pertama, melanjutkan pendidikan. Yang kedua, mengikuti latihan atau kursus. Yang ketiga, bekerja. Yang keempat, berkeluarga. Nah, tugas anak-anak semua mengidentifikasi sesuai dengan LK2. Nah, yang pertama, pertanyaan yang harus didiskusikan yaitu yang pertama, bagaimana keterkaitan pendidikan terhadap karir. Yang kedua, pilihan karir yang kedua yaitu melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Pertanyaannya adalah bentuk perguruan tinggi atau jurusan prospek kerja. Jadi diskusikan bentuk-bentuk tinggi yang Anda semua ketahui. Yang ketiga, di sini memasuki kursus atau pelatihan. Tugasnya silakan identifikasi lembaga kursus atau pelatihan yang ada di sekitar Ananda semua. Kemudian pilihan karir selanjutnya yaitu bekerja. Yang harus diidentifikasi di sini jenis pekerjaan yang bisa menjadi pilihan dengan ijazah SMA, yang bisa sesuai dengan ijazah SMA. Nah, kemudian yang terakhir, opsi karir terakhir, berkeluarga atau menikah. Nah, di sini pertanyaannya, hal-hal yang harus diperhatikan sebelum menikah dan bagaimana tanggung jawab seorang suami dan istri setelah menikah. Oke, anak-anak, sudah dimengerti tugasnya? Udah, Pak. Iya, Pak, sudah. Pak. Sudah, Pak. Oke, baik. Silakan berdiskusi sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Kita butuh berapa lama ini diskusinya? 10 menit, Pak Guru.
10 menit. Oke, 10 menit ya. Silakan identifikasi sesuai dengan LKPD 2-nya, LKPD 1. Oke, baik, silakan. Waktunya sisa 5 menit ya, Pak Asbi. Ya, Bu. Lanjut, Oke, lanjut, selesai, Pak. Nak? Selesai semua? Lanjut saja Pak. Iya, Asbi. sudah, Oke, sudah Pak baik. Guru. Oke, sekarang kita mendiskusikan hasil yang telah dikerjakan tadi. Oke, saya beri kesempatan volunteer saja. Siapa yang ingin tampil terlebih dahulu menyampaikan hasil pekerjaannya? Silahkan. Saya Pak Guru. Silahkan, Ananda Arli. Iya, Pak Guru. Baik, terima kasih Pak Guru. Mohon izin teman-teman sekalian menyikapi tentang tugas yang ada di LK1 tadi. Yang pertama, untuk lanjut studi di perguruan tinggi itu sebenarnya kita harus sinkronkan dengan apa sebenarnya ke depannya kita mau jadi apa. Contoh, kita mau jadi istilahnya mungkin mau mengarah ke guruan itu ya otomatis kita cari tempat kuliah yang betul-betul ada fakultas pendidikannya. Iya, jadi seperti di Universitas Negeri Makassar. Kampusnya ada di Makassar. Ya, terus yang kedua untuk kursus atau pelatihan itu cenderung biasa ada di ini BLK kalau tidak salah, ataukah kursus-kursus bahasa Inggris. Ya, di situ kalau untuk di kursus yang ada di BLK itu biasanya ada menyangkut tentang pengelasan, otomotif dan lain-lain sebagainya. Terus untuk pekerjaan yang ketiga tadi, kalau cuman bermodalkan ijazah SMA, tentunya kita juga tidak terlalu banyak berharap bahwa tuntutan pekerjaannya tinggi, otomatis juga menyesuaikan dengan kondisi pendidikan. Kalau ijazah SMA biasanya ya bisa jadi ini buruh di perusahaan-perusahaan, dan biasanya itu banyak di Makassar, di kawasan industri Makassar atau Kima. Terus yang terakhir yang tentang menikah, ini sebenarnya terlalu dini kalau saya pribadi ini Pak Guru. Kalau tamatan SMA langsung menikah, ya kita tidak bisa pungkiri namanya jodoh. Ya, namun karena tanggung jawabnya juga berat. Utamanya kita ini sebagai laki-laki ini, seperti teman saya Pak Usman sama Alamsta, berat ya. Karena kita seorang laki-laki, itu bagaimana kita menafkahi. Nah, kalau kita hanya bermodalkan pekerjaan yang mungkin standar, tentunya kita juga belum bisa untuk bisa menafkahi keluarga kita. Seperti itu Pak Guru. Sekian. Assalamualaikum Iya, betul sekali. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Nak Arliadi. Sangat jelas ya. Jadi Nak Arliadi ini sudah menganalisis pilihan-pilihan karir yang bisa menjadi pilihan setelah tamat SMA. Mungkin dari kelompok lain yang mau menanggapi atau ada yang mau menambahkan? Silakan. Kalau ada yang mau menanggapi, silakan. Ya, saya cuma mau menambahkan sedikit di sini. Kelompok kami membahas tentang menikah atau berkeluarga. Jadi adapun hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum kita memilih untuk menikah, temannya misalnya laki-laki, baik itu laki-laki maupun perempuan. Yang pertama, kita itu belum sepenuhnya dewasa. Jadi kematangan emosional kita itu belum sampai ya, belum terlalu dewasa. Kemudian benar tadi katakan teman kita Arliadi bahwa kalau kita sudah menikah itu kita yang laki-laki, utamanya laki-laki itu tanggung jawabnya besar, yaitu untuk menafkahi istrinya. Kemudian ketika misalnya punya anak berarti harus juga ya menafkahi anaknya. Kemudian perempuan
juga harus siap. Mungkin seperti itu Pak tambahannya. Iya, terima Terima kasih. kasih. Nah, sangat jelas ya. Jadi banyak hal yang harus dipertimbangkan sebelum kita memutuskan untuk menikah setelah lulus ya. Nah, jadi dari kesemua informasi ini, setidaknya ini sudah bisa memberikan gambaran kepada Ananda semua untuk merencanakan karir. Nah, sekarang kita masuk ke tahapan selanjutnya. Di sini masing-masing individu membuat perencanaan karir sesuai dengan yang ada di LKP 2. Jadi silakan Anda masing-masing membuat, ada link di situ untuk membuat merencanakan karir setelah tamat ya. Oke, sudah lihat ya linknya ya? Sudah Pak Guru Ya, dan Pak, ya sudah mengerti Pak Sudah Pak Guru. Guru, sudah. Oke, baik. Nah, tindak lanjut dari SKPD tadi itu, LKPD-nya, tindak lanjutnya itu nanti Ananda semua, Bapak akan identifikasi sesuai dengan perencanaannya. Kalau ada yang mau kuliah, kita akan bentuk kelompok, kita bahas perkuliahan di situ. Kalau ada yang mau kursus, kita nanti akan bentuk kelompok, bimbingan kelompok untuk membahas bimbingan kelompok apa namanya kursus tersebut. Baik, sebelum kegiatan ini berakhir, saya minta satu orang untuk menyimpulkan rangkaian kegiatan kita hari ini. Ada yang bersedia? Saya Pak Guru. Siap, saya Pak Guru. Nah, Usman, silakan Nah Usman. Iya. Terima kasih Pak Guru. Semangat kita gajah, kita bukan semut. Ayo semangat. Semangat ya. Semua ya. Ya, jadi dalam layanan karir ini Ya, semangat. Apa yang telah disampaikan Pak Guru dan apa yang telah pendapat dan tanggapan teman-teman, saya menyimpulkan bahwa karir ini terdiri dari 4 bagian utama. Yang pertama pilihannya melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya, yaitu universitas atau perguruan tinggi. Dalam hal ini tentunya dasarnya satu, minat, bakat, peluang harus kita perhitungkan. Dan mungkin saya tambahkan bahwa kita punya trik-trik, bisa pakai bidik misi dan lain-lain. Selanjutnya yaitu pilihan kedua adalah kursus. Kursus ini bisa terkait minat, bakat, dan potensi. Dan biasanya yang menyelenggarakan bisa secara pribadi, tempat-tempat kursus secara pribadi, maupun yang disiapkan oleh pemerintah melalui BLK atau dinas sosial. Selanjutnya adalah bekerja. Bekerja ini adalah sebuah potensi, peluang, dan tentunya hasil. Kalau memang ini adalah pilihan, bisa kita lakukan. Yang keempat adalah menikah. Menikah ini tidak dianjurkan, tapi bukan dilarang. Saya ulang, menikah tidak dianjurkan, tapi tidak dilarang. Karena di balik menikah itu ada pertanyaan besar yang harus kita hadapi. Yang pertama, sudah sesuaikah dengan pilihan hati? Dan yang kedua, sanggupkah kita membawa beban ini? Karena di sana ada istri atau suami, ada anak dan masa depan yang menuntut tanggung jawab kita. Jadi dari 4 layanan ini, kita sebenarnya dianjurkan ke layanan pertama, bagaimana kita bisa melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi. Kenapa? Karena keadaan menuntut kita, barang siapa yang tidak punya skill dan tidak memiliki ijazah, hari ini akan digilas oleh waktu. Jadi kata kuncinya di situ, kita harus memiliki sebuah skill, dan skill itu harus dibuktikan dengan tanda bukti. Dan hari ini tanda bukti tiada lain, tiada bukan adalah sebuah ijazah. Terima kasih Pak Guru dan teman-teman. Sekian kesimpulan dari saya. Assalamualaikum. Terima kasih Nah Usman. Aplaus dulu dong untuk Nah Usman. Aplaus dulu dong. Luar biasa sekali ya kesimpulan yang disampaikan tadi Nah Usman. Oke, baik. Kita sampai di akhir kegiatan ini. Nah, sebelum menutup, Bapak minta masing-masing Ananda semua mengisi penilaian hasil yang linknya sudah Bapak kirimkan. Silakan mengisi link tersebut dengan memilih sesuai dengan arahan yang diminta. Oke.
sampai di sini cukup ya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi. Ya, kita akhiri pertemuan hari ini dengan berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.